Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, kita dapat beraktivitas kembali bertatap muka di mata kuliah Praktek Perbankan 1. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan. Yang lebih penting lagi, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, saya akan coba share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Saya coba play musiknya. Ada suara? Terdengar, Pak. Oke. Baik, kita masuk ke pembahasan video yang telah teman-teman buat. Kali ini tentang praktek perbankan sebagai marketing funding, gitu ya, mencari nasabah pendanaan, yaitu menawarkan produk tabungan atau deposito atau produk funding lainnya. Nah, ini kelompok 1 menawarkan produk tabungan. Yuk kita coba mainkan bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Saya Suaranya kecil sekali ya. Boleh meminta waktunya sebentar Ibu? Oh iya Mbak, boleh. Silakan duduk dulu. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Antika Dipratiwi Mbak. Sebentar, yang tadi sudah memperkenalkan diri dulu. Maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Saya Dina dari Oh, udah ya Dina ya. Cuman dia tidak membawa kelengkapan berupa apa itu name tag ya. Sehingga tadi menjelaskannya begini, kalau bawa dipastikan begitu ya. BSRI, boleh meminta waktunya sebentar Ibu? Oh iya Mbak, boleh. Silakan duduk dulu. Nah betul, jadi ketika kita mau menawarkan sesuatu, karena itu bentuknya adalah kita yang menawarkan ya, bukan kita menjawab pertanyaan mereka atau permintaan mereka, maka kita izin terlebih dahulu untuk meminta waktu ya, barangkali 2-5 menit atau lebih untuk menjelaskan sebuah produk. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Antika Dipratiwi Mbak. Nah, biasanya kalau ini datang ke rumah ya, datang ke rumah itu kan berarti nasabah sudah punya target gitu ya, sudah kenal sebelumnya. Kalau udah punya target, otomatis sudah kenal, sudah tahu sekilas bisa sampai 50% lah profil dari calon nasabah tersebut. Namanya, pekerjaannya, kemudian hobinya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya itu sudah targeted calon nasabah gitu, targeted buyer, customer, maka kita bisa mengenalnya terlebih dahulu. Kalau tadi kan menanyakan dengan siapa bicara. Karena kita yang datang, maka kita harus yang lebih siap gitu ya. Baik Ibu misalnya tadi Ibu siapa gitu, langsung bisa panggil sapaannya. Mohon maaf Ibu, saya dari bank ini ada mau menawarkan sebuah produk misalnya gitu ya. Boleh tahu Ibu, apakah Ibu suka menabung? Iya Mbak, saya suka banget menabung, tapi menabungnya masih di rumah, di dalam celengan. Jadi begini Ibu, saya di sini itu mau menawarkan produk terbaru dari Bank BSRI yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari Ibu. Namanya itu tabungan IBS. Jadi dengan tabungan IBS, Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk uangnya itu hilang ataupun dicuri. Kalau boleh tahu, keuntungan menabung di bank syariah ini apa ya Mbak? Untuk keuntungan dari menabung dengan tabungan IBS ini, yang pertama yaitu sudah diketahui jika tabungan IBS ini menggunakan prinsip syariah dan akad yang digunakan yaitu akad wadiah yat amanah.
Serta keuntungan yang lainnya yaitu nanti ibu bisa mendapatkan kartu ATM dan m-banking. Jadi ibu bisa mengambil uang ibu sehari-harinya itu kapan saja dan di mana saja. Oh, jadi gitu. Kalau mau buka rekening di bank syariah ini ada biaya administrasinya apa enggak ya, Mbak? Nah, ini konsepnya kan si nasabahnya interaktif ya. Biasanya lebih cocoknya nasabah interaktif itu ketika nasabah datang ke ke bank ya. Kalau ini kan tadi pihak bank yang datang ke nasabah menawarkan produk, maka usahakan detail proposalnya, apa yang mau kita sampaikan itu sudah disampaikan terlebih dahulu A sampai Z dulu, baru dibuka pertanyaan gitu ya. Kecuali kalau nasabahnya emang ngebut dia pengen ngejar baru selesai, belum selesai udah dikejar barulah boleh. Cuman kalau misalnya nasabahnya yang kebanyakan, karena ini nasabahnya kan tadi sudah kita minta izin waktunya ya. Mohon izin waktu 2-3 menit Ibu untuk saya menjelaskan produk tabungan berikut ini. Nah, itu dijelaskan dulu. Jadi produk ini adalah produk dari salah satu bank kami yang dimana bla 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 dengan nisbah bagi hasilnya seperti ini, dengan metodenya atau akadnya adalah bagi hasil mudharabah. Namun apabila Ibu mengendaki yang biaya administrasinya lebih ringan, kami juga punya produk tabungan dengan basis wadiah Ibu, itu dengan gini-gini. Nah, ada yang bisa ditanyakan Ibu, atau mungkin ada yang belum jelas Ibu, atau sudah cukup jelas Ibu penjelasan dari saya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi marketing ini harus menjelaskan terlebih dahulu, keseluruhannya dulu ya, dijelaskan terlebih dahulu, baru nanti dibuka pertanyaan atau digali informasi apa yang perlu nasabah tanyakan. Baik Ibu, untuk setoran awalnya itu dengan tabungan IPS itu setoran awalnya 30.000 dan untuk setoran yang selanjutnya itu juga 30.000 Ibu. Sedangkan untuk biaya administrasinya itu gratis. Untuk pembukaan rekeningnya Ibu bisa langsung saja datang ke Bank BSI yang terdekat. Oh, seperti itu ya, Mbak. Sepertinya saya tertarik dengan produk yang Mbak tawarkan. Biar saya kalau pergi-pergi itu tenang, tidak takut lagi uang saya hilang. Ini ada brosur untuk Ibu, jadi Ibu bisa baca-baca lebih detailnya lagi di sini ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, biasanya ketika marketing ini datang menemui nasabah, berarti nasabahnya itu adalah nasabah yang sudah diincar gitu ya. Diincar itu sudah masuk radar, bahwasanya yang bersangkutan adalah nasabah dengan income-nya banyak. Dia bisa jadi ibu-ibu tadi itu punya usaha toko atau jualan di pasar dan jualannya itu laris gitu. Nah, dilihat nama ibu tersebut belum masuk ke daftar database nasabah gitu. Kemudian bank itu kan punya target ya, mendapatkan nasabah berapa, pembiayaan berapa. Nah, maka ketika ada target untuk mendapatkan pendanaan, maka dia akan menyisir yang seperti itu. Dicek juga di BI checking, oh ternyata ibu ini nggak punya masalah keuangan gitu kan, nggak pernah menunda, nggak pernah ini dan lain sebagainya. Nah, pasti ibu ini itu kan yang membidiknya itu kan tidak hanya kita satu bank ya, bisa jadi semua bank juga akan memberikan proposal kepada yang bersangkutan. Nah, sekarang adalah proposal mana yang mau dipilih ya, maka kita sebagai marketing juga harus bisa melakukan pendekatan seperti itu. Istilahnya kalau cowok itu ya, gimana biar nembak cewek itu langsung mades gitu ya. Jadi kalau kita mau nembak gitu ya, itu kan tentu kita harus mencari tahu dulu, oh si cewek ini seperti apa, dia suka makan apa, suka martabak manis atau martabak asin, kemudian dia biasanya ngapain aja. Nah, orang itu akan suka, seneng kalau misalnya kegiatan hobinya itu dibahas gitu ya. Misalnya si ibu itu suka shopping gitu. Nah, kita tahu seperti itu.
Nah, bisa juga kita melakukan pendekatan, oh Ibu, ATM kami juga ada di Paragon loh Ibu. Nanti kalau Ibu sedang berbelanja di sana, Ibu bisa menggunakan ATM yang ada di sana, atau beberapa toko di sana itu sudah pakai edisi kami. Jadi Ibu akan minim sekali untuk dilakukan potongan administrasi untuk penarikan dan lain sebagainya. Oh iya Mbak, saya suka ke sana itu shopping. Oh betul Ibu, sedang ada toko baru juga ya Bu ya di sana ya, itu bagus loh gini-gini. Jadi kita melakukan pendekatan yang personal gitu ya. Kita harus lebih tahu dia suka apa, kemudian kadang karena ini ya, apalagi orang yang sudah kelebihan dana gitu ya, sumber penghasilan dia kan sebetulnya dari offline market ya, atau dari online market juga nggak apa-apa. Maksudnya bukan dari investasi deposito gitu ya, tapi dia punya jualan, toko kelontong dan sebagainya, maju besar, uangnya banyak dari situ penghasilannya. Sehingga sebetulnya pilihan dia menabung adalah lebih kepada pilihan kenyamanan, tidak hanya serta-merta karena profit atau keuntungan yang didapatkan ketika menabung di bank tertentu. Misalnya Bank BZI tadi memberikan nisbah bagi hasil setara misalnya 10% atau 5%. Nah, katakanlah 10% lah. Nah, sementara di bank lain ada yang 13%. Tinggi sekali misalnya gitu ya. Belum tentu orang akan milih yang 13%. Kalau misalnya dalam kita menyampaikan produk tadi tidak membuat seseorang tersebut nyaman. Kembali lagi ke misalnya tadi kan laki-laki yang menerima, sekarang perempuan yang menerima. Mungkin pihak laki-laki akan bertanya-tanya, kok dia mau ya milih dia? Dia kan begini, gantengan dia kali kan gitu. Atau teman yang cewek yang lain juga bilang kayak gitu. Tapi ternyata perempuan memilih si laki-laki tersebut itu karena apa? Hanya dia yang bisa membuat nyaman. Yang lain proposalnya keren sekali, dia punya mobil, dia juga tinggalnya di BSB kalau sini misalnya gitu ya, atau di tempat yang menarik lah istilahnya, secara hitam di atas putih. Itu si C itu jauh lebih keren daripada si A. Tapi ternyata si C ini kesannya dia sombong, kesannya dia otoriter. Jadi yang penting aku nafkahin kamu gitu kan, kamu harus tunduk dan patuh sama aku, nggak boleh ini nggak boleh itu. Sementara si A betul ya, si A ini pas-pasan, jadi bisa dibilang ya masih berjuang juga gitu ya, tetapi dia bisa meyakinkan kepada si perempuan tadi bahwasanya nanti kalau sudah menikah, kamu mau meneruskan karirmu sebagai misalnya entrepreneur, atau kamu mau sambil kerja atau apa ya, itu sebagai pilihanmu. Terus kemudian nanti di dalam rumah tangga kita akan musyawarah dan sebagainya. Intinya perempuan itu dibikin nyaman gitu ya. Tentu si perempuan tadi tidak serta-merta dia akan milih si C yang tadi secara hitam di atas putih semuanya sudah mapan gitu. Tapi ternyata wanita tersebut memilih, perempuan tersebut memilih pada si A. Maka sama juga dalam nasabah juga, calon nasabah kita, ketika kita tawarin produk apalagi tabungan ya, tabungan itu kan feedbacknya tidak banyak, fiturnya hampir sama di mana-mana. Nah, tetapi lebih kepada pendekatan personal. Maka di bank itu ada namanya customer priority ya. Customer priority itu, nasabah priority itu adalah nasabah dengan jumlah pendanaannya besar biasanya gitu ya, tabungannya besar. Itu servisnya berbeda. Nah, bisa dengan pendekatan seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung kontak ke saya ya Ibu ya, nanti kami akan bantu proses. Jadi ketika Ibu datang ke cabang untuk melakukan penarikan dalam jumlah besar, kami pastikan dananya sudah tersedia. Nanti Ibu juga bisa dapat layanan priority. Jadi dimanapun Ibu datang ke cabang, nanti pihak cabang kami di seluruh Indonesia akan menyambut Ibu dengan baik. Nah, jadi pendekatan-pendekatan personal yang kita tawarkan kepada nasabah-nasabah yang high impact gitu ya. Itu kan high impact ya, karena dia termasuk nasabah bagus, kemudian
nggak punya track record jelek di perbankan, kemudian ya kemungkinan besar dia akan menaruhkan dananya ke tabungan kita, ke rekening di bank kita gitu ya. Maka jangan terlalu formal yang kaku gitu ya, apalagi nanti silahkan dibaca-baca di brosur gitu. Nah, fungsinya kamu kesini ngapain kalau saya harus baca brosur kan gitu ya. Saya bisa akses langsung ke website, saya bisa langsung datang aja ke cabang untuk ngambil terus saya bawa pulang. Nah, maka dimanfaatkan ketika nasabah bersedia untuk diwawancarai atau diajak komunikasi seperti itu, maka bisa kita gali-gali informasi. Barangkali ada yang mau diharapkan Bu dari produk tabungan, mungkin kami bisa bantu. Kira-kira Ibu butuhnya seperti apa ya untuk tabungannya? Itu. Apakah Ibu sering ke luar negeri Ibu dalam waktu 1 bulan ke depan misalnya gitu? Oh iya, kayaknya saya mau umroh sama mau ke Turki ini karena dapat reward dari perusahaan gitu. Oh baik Ibu, kami punya kartu yang bisa digunakan di luar negeri. Itu tipe kartunya adalah Visa Ibu, kami sudah terintegrasi dengan internasional, jadi Ibu bebas, feel free, bahkan mobile banking kita juga bisa tetap dipakai di sana. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke video kedua. Nanti kita akan cover lagi poin-poinnya ya. Oke, ini ada HD-nya 1080. Oh, ini tinggi sekali suaranya. Nah, suaranya ini ya dibikin clear, jelas, lebih ke volumenya. Kalau yang tadi kelompok 1 suaranya tuh kecil sekali itu. Tadi harus full, kemudian di bawah sini juga harus di atas 50%. Jadi standarnya itu ya, kalau mau dikatakan defaultnya berapa sih Pak untuk volume itu? Volume itu kalau di sini 50%, ya, sini taruh di mana 50-an persen lah ya. Kemudian di sini juga di tengah itu sudah keras. Nah, sehingga orang mau ngecilin masih bisa, orang mau besarin masih bisa. Kalau di posisi sini sudah keras sekali gitu ya. Nah, ini kan kecil ya. Nah, itu nanti orang mau ngecilin lagi udah nggak bisa. Mau besarin makin besar suaranya. Maka yang paling bagus adalah defaultnya adalah di tengah-tengah ini, suara nyaman kita. Kita kan sebagai editor gitu ya. Editor itu ketika ngedit di posisi 50% semuanya itu suaranya nyaman. Ini terlalu keras ini ya, terlalu keras dikit. Assalamualaikum Bu, permisi. Iya, waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Jadi gini Bu, perkenalkan nama saya Amar. Saya founding officer dari Bank Syariah Indonesia. Jadi gini Bu, saya menawarkan beberapa produk tabungan bank dari. Nah, ini perlu minta izin terlebih dahulu ya, apalagi tadi ibunya sepertinya udah siap untuk pergi gitu ya, misalnya seperti itu. Maka kita coba tawarkan, mohon maaf Ibu, apakah Ibu ada waktu kurang dari atau mungkin 5 menit Ibu? Oh iya ada, tapi biasanya juga kalau mau bertamu seperti itu ya sudah punya janji ya, sudah melakukan janji dulu dengan pihak nasabahnya. Jadi bikin appointment lah ya, Bu, nanti saya bisa main ke rumah untuk menjelaskan produk Ibu. Oh ya silahkan, nggak apa-apa, datang aja misalnya gitu. Atau kalau misalnya ketemu di jalan gitu, kira-kira ini ya bisa tadi dengan cara menyapa gitu ya. Atau di event-event di mall gitu, misalnya ada kayak biasanya kan kalau di basement itu kan ada event gitu ya. Nah, itu ada stand-standnya bank gitu, nawarin yang jalan, itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau main ke rumah berarti sudah punya appointment, udah punya janji, nggak mungkin tiba-tiba datang langsung Assalamualaikum, itu kurang elegan gitu ya. Nanti bisa diusir gitu. Kami, apa Ibu bersedia meluangkan waktunya? Barangkali nanti Ibu berminat menjadi nasabah kami. Oh boleh Mas, kita masuk dulu aja ya, duduk di dalam aja. Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Dengan Ibu siapa ya?
Dengan Ibu Ella. Tadi udah perkenalan Baik diri Bu belum ya? Ella, saya akan... Coba sebentar. Assalamualaikum Bu, permisi. Iya, Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Jadi gini Bu, Belum ya? perkenalkan nama saya Oh, udah. Amar. Sudah memperkenalkan diri. Di dalam bisa Iya Bu, di terima lagi. kasih sebelumnya. Baik Bu, Dengan Ibu siapa ya? tadi saya Dengan maaf. Ibu Ella. Baik Bu Ella, saya akan menjelaskan sedikit tentang produk tabungan dari kami ya Bu. Iya, Pak. Silakan. Jadi gini Bu, BSI ini menawarkan berbagai produk tabungan unggulan dan tentunya dijalankan sesuai syariat Islam dan insya Allah tidak ada riba. Produk tabungannya juga bisa digunakan oleh nasabah perorangan atau pengusaha. Produk-produknya itu ada tabungan isi, tabungan pensiun, tabungan mabrur, giro, dan tabunganku. Ini Bu brosurnya. Sama ya, jadi brosur itu di akhir banget gitu kalau misalnya saat itu juga belum closing gitu ya. Misalnya kan kita berharapnya kan kita duduk langsung closing gitu ya, apalagi sudah jauh-jauh gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya terpaksa belum closing saat datang atau visiting ke nasabah, baru kita sodorkan brosur untuk dibaca-baca kembali gitu ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan pemilihan calon customer, maka ketika si marketing ini sudah punya target siapa yang mau dicoba untuk diajukan proposal, tentu tadi kita sudah tahu karakternya, yang dibutuhkan apa, kan gitu ya. Jadi datang itu bukan yang udahlah sampling kita ambil aja dia gitu ya. Itu cocoknya kalau tadi di mall gitu ya. Di mall aja kita harus lihat-lihat, oh kira-kira dia cocok gak nih jadi customerku gitu ya. Jadi tetap ada proses analisanya ya. Jadi jangan langsung asal tembak gitu. Kayak cowok ada cewek lewat langsung tembak, kamu jadi nggak istri saya gitu. Nggak seperti itu, tetap harus kita cari tahu, oh ini tipikalnya ceweknya seperti ini, oh nanti ini begini, oh dia dari keluarga seperti ini, oh dia ternyata butuh begini. Nah begitu kita tembak tepat gitu. Beda kayak yang tadi, orang lewat tembak mau, gak mau pasti kamu siapa gitu. Orang malah jadi parno, takut gitu sama kamu. Nah sama nasabah marketing ketika mau datang ke nasabah tadi kan menjelaskan kita punya produk A B C D E F G H I J, itu terlalu banyak gitu. Padahal yang dibutuhkan si customer Ella ini, dia cuma butuh tabungan aja yang bisa dipakai ke luar negeri, atau tabungan yang basisnya syariah, karena dia tahu Ella ini sering ke pengajian dalam 1 bulan terakhir ini. Sebelumnya dia nggak pernah ikut pengajian. Oh barangkali dia mau hijrah nih, dia dari orang berada, kemudian sebelumnya dia katakanlah belum hijrah gitu ya, akhir-akhir ini dia sering ke pengajian. Ini sasaran empuk, ini cocok nih untuk kita tawarin produk bank syariah, kan gitu. Berarti yang kita tawarkan apa? Tabungan yang basisnya adalah syariah, di mana di situ tidak ada aspek ribanya. Tapi kalau nasabahnya sudah alim gitu ya, sudah bagus, kemungkinan semua tabungannya udah syariah. Maka bisa jadi pendekatan yang lain. Barangkali di situ punya kantor terdekat misalnya dia. Misalnya nasabahnya itu kerja di Simpang 5 gitu ya. Nah, kita bisa kulik-kulik, oh Bapak kami juga ada cabang terdekat dengan Simpang 5, ada di jalan ini gitu. Atau kalau Bapak nanti butuh hal-hal yang ini urgent, bisa kontak dulu ke kami, nanti kami akan bantu prosesnya terlebih dahulu, misalnya seperti itu ya. Nah tadi maka kita harus tahu dulu nasabahnya, karakternya, tipikalnya seperti apa, sehingga kita bisa memberikan solusi atas permasalahan itu. Kembali ke teori dasarnya, kalau kita mau menawarkan sesuatu maka kita harus tahu permasalahan dia apa. Kalau dia nggak punya masalah, kita kasih solusi ya ngapain. Misalnya gini, di sini nggak ada nyamuk, kamu jualan obat nyamuk, dipakai buat apa? Kan enggak. Maka kalau mau jualan obat nyamuk, cari di tempat atau daerah yang di situ banyak nyamuknya. Jualan masker di 2018 ya nggak laku, lakunya di pinggir jalan.
Itu pun di kota-kota besar yang polusi udaranya sudah luar biasa, maka masker laku untuk melindungi dari polusi. Tapi ketika jualan masker di masa pandemi, ya itu sangat laku sekali. Karena apa? Semua orang sekarang sudah wajib pakai masker dan sadar diri bahwasanya di kondisi pandemi kita harus menjaga benda-benda asing untuk masuk ke tubuh kita. Begitu, maka kita harus know your customer dulu ya. Kita harus tahu dulu customer kita seperti apa. Mas, kira-kira produk tabungan yang mana ya Mas? Kalau misal saya cuman pengen sekedar nabung biasa aja gitu, yang nggak ribet gitu Mas. Saya rekomendasiin yang tabunganku saja, Bu. Jadi tabunganku itu memang diluncurkan untuk nasabah perorangan. Syaratnya pun juga mudah dan ringan. Hanya cukup dengan KTP dan NPWP. Nanti Ibu juga dapat fasilitas e-banking. Kalau untuk setor awal buka tabungan itu berapa ya Mas? Setoran awal buka tabungannya 20.000 itu untuk tabungan tanpa ATM dan 80.000 dengan ATM. Kalau produk tabunganku itu per bulannya ada potongan gitu nggak Mas? Untuk produk tabunganku tidak ada, Bu. Yang terkena biaya administrasi hanya isi mudorobah dan BSI Giro saja, Bu. Jika Ibu berminat, silahkan datang ke kantor cabang terdekat ya, Bu. Nah, ini sebenarnya bisa dibantu di sini gitu ya. Nanti untuk pengambilan buku tabungannya atau untuk tanda tangannya nanti bisa datang. Nah, jadi bisa dibantu Ibu untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Nanti kami akan bantu proses. Jika sudah siap, nanti kami akan kontak Ibu lagi untuk untuk datang ke cabang ya Ibu untuk proses verifikasi. Atau mungkin bisa juga di situ langsung ditembak. Kalau misalnya tadi terlihat nasabahnya sudah ada keinginan ya, maka kita juga harus paham kira-kira ini mendekati mau atau enggak. Jadi kalau di teori marketing itu calon customer itu kan dibagi 3 ya, ada yang cold gitu ya, ada yang dingin, ada yang warm, ada yang hangat, ada yang hot atau yang panas. Jadi yang dingin ini tipe calon pembeli atau calon customer yang bisa jadi dia tidak mau gitu ya, dia tidak mau, betul-betul nggak mau, dia belum tahu apapun tentang produk, dia juga nggak ada intensi keinginan untuk beli produk tersebut, itu cold gitu ya, dingin. Bahkan ditawarin pun dia acuh, oh enggak mas, oh enggak saya udah punya, oh kayaknya itu ribet deh. Jadi kayak gitu tuh, itu udah kategori yang cold, yang dingin ya. Ada yang warm. Yang warm itu dia sudah banyak tanya gitu ya, sudah antusias, dikasih penjelasan dia mau mendengarkan. Oh gimana mas? Oh gitu. Terus nimpali, oh kalau begini gimana? Gini. Dia nimpali lagi, ditanya lagi, nimpali. Jadi mendekati akan beli gitu ya. Itu warm gitu. Kalau hot, dia lebih intens lagi. Bahkan pertanyaan-pertanyaan spesifik mengarah ke dia itu sudah mau beli gitu ya, sudah mau pakai atau beli jasa kita. Nah, maka kita harus mengkategorikannya ketiga tadi. Ini tipikal nasabah yang seperti apa ini? Oh, dia masih cold nih. Oh, berarti harus perlahan-lahan lagi agar dia hangat, agar dia mulai warm. Baru ketika sudah warm, baru kita gencarkan lagi beberapa. Jadi istilahnya kalau istilah perang itu kan nggak langsung kita gunakan senapan yang terbesar kan. Kalau bisa kita gunakan pisau atau apa gitu kan. Kalau di nembak cewek juga sama gitu ya. Nah, jangan langsung ke jurus pamungkasnya, tapi dengan cara yang pelan-pelan dulu. Nasabah juga sama, kita juga harus pendekatan dulu. Kira-kira oh dia masih cold, masih dingin, kita kasih ini lagi. Oh dia udah mulai hangat nih, udah menimpali, dia sudah cocok nih, baru kita kasih ke hot. Bahkan biasanya kalau menuju ke visiting ke nasabah seperti ini, ya diusahakan yang sudah warm gitu ya. Jangan yang benar-benar cold yang dia nggak mau misalnya gitu. Sudah anti sama bank, ditawari bank, ya udah nggak akan masuk gitu. Kan ada yang ex-bank gitu ya, yang dia anti menggunakan bank baik syariah maupun konvensional. Ya sudah, itu abaikan dulu aja, kita cari yang hangat-hangat dulu aja. Iya Pak, ntar kalau saya udah mantep saya pergi langsung ke BSI-nya ya.
Nah, kalau dibiarkan dia menguap gitu ya, menguap itu sudah hangat tapi dibiarkan dia dingin lagi, nah, nanti kemungkinannya ada dua, antara dia akan ngambil di bank lain atau niatnya jadi hilang gitu ya. Maka itu kita harus merumuskan gitu, kita mau ketika sudah ke arah yang tadi dia tertarik langsung kasih formulir. Nah, itu kalau di dunia digital marketing gitu ya, itu ada namanya landing page gitu ya. Halaman landing page itu mengarahkan dari paling atas itu introduction, kemudian keresahan dan sebagainya, di bawah itu langsung ada purchasing atau ada tombol pembelian. Nggak dikasih kesempatan untuk bertanya-tanya dulu ke CS gitu ya. Kalau ada tombol tanya ke CS nanti kelamaan, dia nggak jadi beli. Maka ketika dia sudah tertarik sampai bawah, dia nggak scroll lagi atau dia nggak close tab-nya di PC itu ya, kayak ini kan di close tab gini ya, maka dia itu istilahnya itu sudah kesempatan bagus, sudah menuju ke hot customer, maka harus langsung kita kasih penawaran itu. Contohnya misalnya gini. Nah, ini kan ada website peluang usaha kurma kursiban. Ini kita kasih headline awal seperti ini, kemudian dia tahukah kamu, takut rugi, takut ini kan kebanyakan permasalahan dari reseller kan seperti itu. Dan masih ada yang lainnya. Nah, di sini ada peluangnya. Kita tawarkan lagi benefitnya apa. Nah, dia bisa jualan di waktu yang tepat. Kenapa harus segera bergabung? Dibimbing, kemudian ada komunitasnya, ada rewardnya, kemudian variannya apa aja, ini produk-produknya yang kamu bisa jualkan, kemudian testimoni untuk meyakinkan lagi. Jadi udah ke tahap dia benar-benar yakin ya dengan bukti-bukti itu, baru di sini langsung suruh beli. Nggak ada kesempatan dia untuk nanya ke CS. Nanti kalau nanya atau nggak dikasih formulir seperti ini, langsung beli daftar sekarang, nanti dia akan lari, bisa nyari di Shopee, bisa nyari di offline market dan lain sebagainya, malah nggak jadi jualan dari kita atau beli dari kita. Maka langsung ketika klik daftar ini, langsung formatnya adalah format apa? Format pembelian, masukkan nama, nomor WA, kecamatan, kemudian dia pilih paket yang mana, kirim. Jadi nggak sempat dia akan lari ke tempat lain gitu ya. Nah, sama juga ini tadi sudah bagus, nasabahnya sudah tertarik gitu ya, tapi ternyata sama marketingnya hanya dikasih brosur, udah gitu nanti kalau tertarik bisa datang ke cabang gitu ya, udah hilang, nanti bisa jadi dia berubah pikiran kah atau dia pilih ke bank lain gitu. Maka sebelum dia pernah ya jalan-jalan di mall gitu, suruh langsung isi formulirnya dulu gitu ya. Nah, selain memang untuk closingan mereka biar cepat, juga biar nasabah kalau udah ngisi itu biasanya ya sudahlah, gimana lagi gitu. Walaupun nanti kemudian hari tabungannya nggak dimaksimalkan, nggak sering dipakai ya, nah, itu urusan berikutnya gitu ya. Tapi dari sisi kita sebagai marketing, maka jangan dibiarkan nasabah tersebut lari ketika sudah dia di kondisi hangat menuju ke panas. Tapi kalau dingin ya sudah, kasih brosur aja. Nanti dia biar dia berpikir ulang. Tapi kalau yang marketing yang penasaran, dia punya istilahnya tantangan, dia akan mencoba untuk membuat yang dingin tadi menjadi hangat dan langsung ke purchase gitu. Kalau dirasa sudah cukup, saya pamit undur diri ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Bentar, yang tadi belum di like ya. Kita like dulu, udah subscribe. Ini like, subscribe. Kemudian kelompok 4 ya. Yang belum ada tadi kelompok 3. Ini ada versi 720-nya. Kita lanjutkan.
deposito ya ini ya. Assalamualaikum Ibu, boleh saya meminta waktunya sebentar? Saya dari Bank BMN, ingin menawarkan produk dari bank kami. Bentar, tadi suaranya kecil sekali ya. Musiknya sudah besar tapi suara vokalnya kecil. Terima kasih, Ibu sudah dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Zahrul Anissa. Benar, kita ulangi. BBM. Ibu, boleh saya meminta waktunya sebentar? Ibu, boleh saya meminta waktunya sebentar? Saya dari Bank BMN, ingin menawarkan produk dari bank kami. Nah, sudah minta izin ya. Sudah memperkenalkan diri juga. Oh, suaranya nggak kedengeran tadi ya. Sebelumnya terima kasih, Ibu sudah dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Zahrul Anissa. Nah, kalau tadi udah memperkenalkan, yang mau perkenalan lagi berarti ditambah penekanan. Baik Ibu, perkenalkan kembali saya dengan siapa tadi gitu Di ya. sini saya dari Bank BBM, ingin menawarkan produk dari bank kami, Bu. Sebelumnya boleh tahu dari Ibu siapa? Saya Afinda, Mbak. Dengan Ibu Afida. Nah, nggak perlu bawa laptop ya. Jadi kalau bisa simple gitu, tetap. Tapi berkas-berkas ya perlu dibawa ya. Lebih ke, tapi bawanya pakai apa? Tas ya. Kalau misalnya ya tergantung audiensnya siapa, calon customernya. Kalau calon customernya ibu-ibu di pasar ya kita bisa langsung datang ke pasar atau dengan kondisi yang nyantai gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau dengan ibu-ibu yang dibilang menengah ke atas ya kita harus menyesuaikan pakaian kita, terus equipment kita, perlengkapan kita yang mau kita bawa ke sana. Tapi nggak perlu pakai laptop karena laptop itu kan kesannya lebih terlalu ini ya, bulky, terlalu besar gitu. Mungkin cukup kalau misalnya butuh media ya pakai tablet gitu ya, nanti bisa untuk menunjukkan brosurnya secara digital misalnya gitu, itu bisa. Tapi kalau laptop itu terlalu formal dan terlalu besar gitu. Sebelumnya ini brosur dari bank kami, Bu. Boleh dibaca terlebih dahulu. Nah tadi ya, jadi brosur itu senjata terakhir ketika dia nasabahnya itu nggak mau gitu ya, udah susah lah untuk dikasih penjelasan di momen wawancara seperti ini, diskusi gitu ya. Maka diutamakan kita menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan produk yang mau kita tawarkan. Jadi disitulah atau funnya atau seninya marketing itu. Jadi kita mencoba menjelaskan apa-apa yang ada di brosur, apa-apa yang di katalog dan lain sebagainya dengan bahasa penyampaian. Nah, kalau kita bisa menyampaikan dengan bahasa penyampaian yang kita miliki tanpa nasabah itu membaca brosur dan lain sebagainya, nah itu berarti keahlian kita di dalam penjualan marketing itu sudah bagus. Nah kalau di dunia marketing juga itu pernah ya lihat SPG rokok, mas-mas ini yang cowok-cowok sering melihat SPG rokok. Mana ini yang lain? Halo? Pernah, Pak. Pernah. Biasanya dijual rokoknya apa Mas Yaki? Biasanya itu rokok-rokok yang produk baru gitu, Pak. Nah, produk baru. Masih ingat nama rokoknya? Terakhir kemarin saya didatangi SPG rokok itu mereknya Viper, Pak. Nah, Viper ya. Pernah didatengin bawa rokok Camel? Belum, Pak. Belum ya. Tahu rokok Camel, Mas? Tahu, Pak. Tahu ya, Malaysia itu ya, atau mana itu ya. Gambarnya unta itu. Jadi SPG rokok itu adalah tahapan perdana mereka. Istilahnya magangnya mereka untuk menjadi SPG yang lebih di atasnya, mobil atau rumah, properti dan lain sebagainya. Kalau rumah, properti, mobil, VW, mobil yang keren-keren itu kan sebetulnya user calon pembeli itu kan sudah tahu ya
Mereka nggak akan lah beli mobil Fortuner atau mau beli rumah perumahan atau apartemen itu kalau dia awam banget gitu. Itu kan nominalnya nggak sedikit. Tapi ini rokok yang masih terjangkau 30 ribuan gitu. Kemudian apalagi, tapi ini rokoknya rokok yang tidak terkenal gitu. Rokok baru masuk, ada Camel, ada tadi Viper atau apa gitu ya. Padahal orang terkenalnya ada Sampurna, ada Jarum, ada yang lainnya gitu ya, Jisamsu dan sebagainya. Nah, ini gimana? Itu apanya istilahnya tantangan mereka biar mereka itu bisa menjualkan produk yang tidak diketahui orang kepada orang yang sudah punya pilihan sebelumnya. Yang ditawarin rokok biasanya yang pegang rokok kan, nggak mungkin yang sama istri dan anaknya didatengin SPG rokok, itu udah otomatis mental. Kalau ada SPG yang datengin seperti itu berarti dia salah target. Itu namanya makso gitu ya, udah bawa istri, bawa anak didatengin rokok. Kecuali kalau bawa istri dan anak dia masih nyalain rokok didatengin oke lah gitu. Ini udah nggak ada rokok di mejanya kemudian bawa anak istri ditawarin, itu kan salah. Maka SPG ketika milih-milih juga dia nanti lambat laun si SPG itu sampai dia bisa menjualkan per hari berapa bungkus rokok gitu ya, maka dia dikatakan sudah lolos tahap tersebut gitu ya. Nah di dalam proses itu dia akan melihat tuh karakter calon customer yang seperti apa yang ketika ditawarin akan mau gitu kan. Nah itu nanti dia bisa mengidentifikasi itu. Nah selain memilih cara pemilihannya juga bagaimana cara menyampaikannya. Rokok yang tidak terkenal gitu ya. Sementara sebelumnya dia sudah pakai Sampurna, sudah pakai Amil dan sebagainya, sudah pakai Jarum. Kok ditawarin rokok yang tidak terkenal? Padahal perokok itu kalau sudah suka rokok satu ya, dia akan pilih itu terus gitu. Kecuali kalau lupa bawa rokok, ada temannya bawa rokok, ya udahlah ambil aja, ambil aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu keahlian marketing itu perlu diasah, perlu dicoba. Maka keberhasilan marketing bukan terletak dari alat-alat pendukungnya, brosur atau apa, bukan itu, tetapi lebih kepada teknik penyampaiannya, memilih waktu yang tepat, kemudian kita juga harus memahami karakter dari calon buyer kita, calon customer kita. Nah, nanti begitu kita menyampaikan produk itu pasti akan diterima. Nah, tadi maka brosur itu last choice gitu ya, pilihan terakhir. Biar nanti barangkali dia sambil duduk-duduk ngobrol sama suaminya atau sama anaknya, nunjukin Bapak ini tadi ada orang bank kesini ngasih ini bagus nggak sih gitu kan, karena dia masih ragu. Nah nanti suaminya ngasih di mana, oh bagus itu ambil aja, itu udah kompetitif sekali harganya, udah gitu cabangnya yang di deket sini itu kan gitu. Nah itu baru fungsinya brosur seperti itu. Tapi ketika ada kita ya brosur terakhir nanti aja gitu. Nah, kita coba jelaskan dulu. Oh iya Mbak. Apalagi suruh baca ya. Nah, di brosur yang sudah saya berikan tadi, salah satu produk dari bank kami itu ada deposito Hasanah. Deposito Hasanah itu sendiri yaitu simpanan berjangka yang dikelola oleh bank berdasarkan sistem syariat Islam, yaitu menggunakan prinsip syariah, di mana uang yang Ibu Afidah tempatkan di deposito syariah nantinya akan dikelola oleh bank dan kemudian Ibu Afidah akan memperoleh bagi hasil. Dan dalam deposito syariah itu kami menggunakan akad mudharabah. Deposito Hasanah itu syariah ya? Iya Ibu, benar sekali. Nah, untuk perbedaannya dari deposito syariah dan konvensional apa ya? Soalnya saya biasanya pakainya tuh yang konvensional. Baik Bu, saya akan sedikit menjelaskan tentang deposito syariah dan deposito yang ada di bank konvensional. Yang pertama, di bank syariah itu tidak mengenal sistem bunga. Di bank syariah hanya menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dari bagi hasil tersebut diperoleh
dari bank sebagai ukuran kinerja sesuai dengan akad mudharabah. Dan karena tidak ada pengaturan tentang bunga, deposito syariah tidak membebankan bunga pada biaya penalti nasabah. Yang kedua, deposito syariah dan konvensional itu sama-sama dikelola dalam bentuk investasi, dan akan tetapi di deposito syariah dana diinvestasikan pada berbagai perusahaan atau instrumen investasi yang menjalankan prinsip Islam, yang mana di dalamnya melarang adanya pembiayaan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan syariah seperti gharar, maisir, riba. Yang ketiga, dalam deposito syariah, misalnya ibu nantinya ingin melakukan penarikan dana lebih awal atau sebelum jatuh tempo, nantinya ibu Afidah hanya akan dikenakan sejumlah biaya administrasi saja, yaitu nilainya telah disepakati sejak awal. Kurang lebih seperti itu, Bu. Kalau begitu, kelebihannya deposito syariah apa ya? Nah, deposito hasanah dari bank kami itu memiliki banyak kelebihan, Bu, seperti yang sudah tertera di brosur. Yang pertama, dana ibu nantinya akan dijamin aman karena diatur oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dana ibu akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau Bukan dijamin oleh DPS ya, tapi diawasi gitu ya. Kalau dijamin kan berarti lebih ke dijamin kesyariahannya mungkin ya. Kalau dijamin dari keamanannya ya oleh tadi LPS, lembaga penjamin simpanan gitu. Tapi kalau DPS lebih ke prosesnya sudah sesuai dengan syariah. LPS. Yang kedua, prosesnya pasti halal karena Bank BBM nantinya akan memutarkan dana ibu dengan hukum syariah. Yang ketiga, persentase nisbah tinggi dan transparan. Kemudian, rekening deposito bisa dimiliki tanpa harus mempunyai rekening tabungan reguler. Kemudian, jumlah setoran minimal terjangkau sebesar 1 juta dan untuk mata uang asing sebesar 1.000 US dollar. Dananya ibu nanti dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Layaknya surat berharga, deposito syariah juga dapat dijadikan jaminan saat ibu membutuhkan dana untuk pembiayaan sesuatu. Kemudian, keuntungan atau kelebihan dari produk hasanah itu, deposito hasanah bisa menjadi pilihan investasi. Simpanan dana darurat jangka pendek deposito secara umum adalah instrumen investasi yang aman, rendah risiko, dan cocok. Tetapi pencairan dana di deposito syariah tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu seperti rekening tabungan. Ibu harus menunggu usai periode pencairan dana terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Mbak. Kemudian untuk bagi hasilnya itu bagaimana ya, Mbak? Soalnya saya belum paham. Untuk bagi hasil sendiri nantinya itu di awal kesepakatan ibu saya contohkan supaya ibu ada gambaran mengenai pembagian hasil dari produk kami. Yang pertama contohnya nominal deposito yang ibu Afidah simpan di BBMM sebesar 10 juta dengan tenor 1 bulan. Jumlah seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan adalah 5 miliar. Kemudian keuntungan bagi hasil seluruh deposito dengan jangka waktu 1 bulan sejumlah 50 juta. Nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 51% untuk Ibu Afidah dan 49% untuk bank. Maka nisbah yang Ibu Afidah dapatkan dalam 1 tahun adalah 10 juta dibagi 5 miliar dikali 51% dikali 50 juta. Nantinya hasilnya ditemukan sebesar 51.000, dipotong pajak penghasilan sebesar 20%. Jadi 51.000 dikali 20%, hasilnya 10.200. Neto nisbah yang ibu terima dalam 1 bulan adalah 48.000. Nah, ini bahasanya masih bahasa ini ya, bahasa makalah gitu ya. Jadi belum ke bahasa penjelasan secara verbal gini ya. Itu kan terlalu panjang gitu, apalagi nanti ibu dapat gini itu masih terlalu kaku gitu. Maka bisa dengan menggunakan bahasa yang lebih simple dipahami. Jadi ilustrasi mudahnya seperti ini ibu, misalnya gitu ya. Ketika ibu nanti mendepositkan dana sebesar 100 juta selama 1 tahun, ibu akan mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 10 juta rupiah untuk 1 tahun.
Oh begitu ya Mbak. Oh berarti kalau per bulan berapa misalnya dia menimpali, atau setara dengan kalau per bulannya bisa mendekati 1 juta Ibu, atau 1 juta lebih kayak gitu ya. Dengan persentasenya setara dengan 10% 1 tahun. Begitu Ibu kurang lebihnya untuk ilustrasinya, nanti bagi hasilnya seperti apa. Namun nisbah bagi hasil ini akan sejalan dengan perkembangan keuangan di bank kami Ibu. Apabila nanti kami mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka Ibu juga akan mendapatkan nisbah bagi hasil yang lebih besar pula. Namun apabila kami nanti mengalami kerugian, mohon maaf, nanti juga nisbah bagi hasil Ibu juga akan berkurang. Wah berarti nanti rugi dong. Tapi Ibu tenang saja, kami akan selalu menjaga kondisi keuangan kami, sehingga kami akan juga berkomitmen untuk memberikan nisbah bagi hasil yang terbaik untuk Ibu. Nah itu kan bisa dengan seperti itu. Jadi tidak harus dengan tadi bahasa nanti jadi 1% dari ini, jadi kalau dijumlah Ibu akan mendapat nominal sebesar ini gini. Itu masih bahasa teks yang kita persiapkan untuk menjawab gitu ya. Maka bisa nanti kedepannya ketika membuat video atau menjelaskan, sudah lupakan teks gitu ya. Maka ambil intisarinya, poinnya apa sih gitu. Poinnya saya mau menjelaskan bahwasanya gravitasi itu adalah jatuh dari atas ke bawah. Udah poinnya itu. Jadi coba jelaskan dengan bahasa yang kita miliki. Poinnya adalah di dalam praktek perbankan tidak mengenal bunga. Berarti bunga itu haram. Kenapa bunga haram? Dia sama dengan riba, di mana riba itu adalah setiap pinjam meminjam, di situ ada kelebihan yang kita persyaratkan, maka itu menjadi riba, dan itu terjadi di dalam praktek bunga di bank konvensional. Itu poinnya. Nanti baru penjelasannya bisa kita elaborasi, bisa kita sesuaikan dengan target audiensnya. Kalau misalnya target audiensnya yang agamis atau apa, kita pendekatan dengan ayat-ayat, kita lebihkan dengan ini itu. Jadi lupakan teks gitu ya. Jadi teks itu hanya sebagai guidance, sebagai parameter dasar. Oh kita harus bicara apa sih gitu. Nah itu teks. Maka ketika kita melakukan komunikasi marketing atau menjelaskan sebuah produk, menjawab nasabah, jangan pakai bahasa-bahasa teks. Lupakan bahasa teks, tapi kita menggunakan bahasa yang kita miliki sendiri. Tapi ambil poinnya. Lebih besar dibandingkan tabungan biasa Ibu. Oh iya, besar juga ya Mbak keuntungannya. Iya Ibu, nantinya keuntungan yang akan Ibu Afida dapatkan tentunya akan lebih besar. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu Afida? Untuk syarat pembukaannya itu apa aja ya? Untuk syarat-syaratnya itu yang pertama kartu identitas yang masih Nah ini nasabahnya sudah hangat mendekati panas ya, karena dia sudah menanyakan syarat, berarti dia sudah tertarik gitu. berlaku ya, KTP atau paspor untuk nasabah perorangan, kemudian legalitas perusahaan untuk nasabah perusahaan, setoran awal minimal 1 juta untuk mata uang rupiah dan 1000 US dollar untuk mata uang asing. Begitu Bu, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Mbak, bisa dipahami. Baik Ibu Afida, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu Afida? Mungkin sudah cukup Mbak. Baik Ibu, jika nantinya Ibu Afida itu berminat membuka deposito hasanah, Ibu Afida bisa langsung mendatangi kantor kami yang ada di Jalan Soekarno-Hatta depan Swalayan Sentral Ibu. Jika ada pertanyaan mengenai deposito hasanah, Ibu bisa menghubungi nomor saya yang ada di brosur ini ya Bu. Sudah tertera di brosur. Oh iya Mbak, nanti saya pikir-pikir terlebih dahulu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga saya sudah dipersilahkan untuk mengobrol bareng jenengan. Saya tunggu kedatangannya di Bank BMM. Sehat selalu ya Bu. Wassalamualaikum. Nah ini sama ya, jadi ketiga video ini belum mengarahkan ke closing gitu ya, ke penjualan. Sehingga marketing ini belum punya KPI, Key Performance Indicator. Jadi masing-masing itu kan punya target ya, punya hal-hal yang harus diselesaikan, yang harus
kerjakan, yang harus dicapai oleh masing-masing employee atau karyawan. Nah, di dalam karyawan marketing itu salah satu parameter keberhasilannya adalah dalam 1 bulan berapa target dia mendatangkan nasabah. Bisa dari jumlah nasabahnya atau dari jumlah dana yang diletakkan. Misalnya targetnya 100 juta atau 10 juta aja misalnya. Nah, dalam sebulan itu dia sudah mendapatkan berapa nasabah dengan nominal 10 juta. Nah, untuk mengidentifikasi nasabah yang buka tabungan itu dari marketing A, marketing B, marketing C, maka harus ada recordnya gitu ya. Maka kalau seperti ini, 3 nasabah ini dia datang ke bank tersebut, walaupun dia pada akhirnya closing di hari kemudian, tetapi dia tidak terdeteksi. Dia dulu datang atau buka tabungannya itu atas inisiatif sendiri atau karena sudah dilakukan pendekatan seperti ini, kan kita nggak tahu. Maka sampai di tahap dia visiting nasabah seperti ini harus sudah mengisi formulir. Biar nanti katakanlah formulir itu sudah diserahkan kepada ini siapa marketing, kemudian ternyata nasabahnya baru datang 3 hari lagi, tapi kan sudah punya recordnya bahwasanya itu adalah pencapaian si marketing. Maka untuk next videonya ya itu bisa dimunculkan seperti itu. Jadi sampai ke tahapan closing gitu ya, closing di situ satu tempat duduk itu. Nah, kecuali kalau misalnya nasabahnya diangkatnya misalnya nasabahnya yang memang yang agak tadi ya cold tadi ya, dingin ya, dia tidak bisa gitu, udah anti bank, anti riba gitu, kemudian dijelaskan juga nggak nimpali gitu, dikasih pertanyaan atau dibuka sesi pertanyaan juga dia nggak menanyakan apapun, ini udah susah, ya udah tinggalin brosur gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan buat kami. Kami terima kasih banyak. Semoga dengan kesempatan kita masih bisa berkomunikasi kembali gitu ya. Kami tunggu kedatangannya di bank kami, Bapak. Terima kasih. Mohon izin diri. Assalamualaikum gitu. Nah, itu kalau udah last minute bener-bener dia udah nggak bisa lagi kita kasih penjelasan, baru kita kasih senjata pamungkasnya. Udahlah, kita undur diri. Nanti biar dia pikirkan kembali, kita kasih brosurnya. Oke, sudah kita kasih like dan subscribe-nya sudah. Tapi di kelompok ini tadi yang sebagian nasabahnya kurang keras ya suaranya ya, sehingga tidak bisa kita dengarkan dengan jelas. Baik, kelompok 3 mana ini? Ada nggak ini? Untuk kelompok 3 itu katanya itu Pak, ada kendala di videonya, katanya itu macet-macet Pak. Oke, berarti kita gabung Jadi di minggu depan aja ya? Iya Pak. Nah, berarti minggu depan kelompok berapa? 5, 6, 7, 8, sama 3 ya? Sampai di sini ada pertanyaan kawan-kawan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Mungkin cukup, Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, cukup. Kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.